Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika Serikat tetap memblokade pelabuhan Iran. Penutupan kembali Selat Hormuz ini menjadi sinyal jika jalur diplomatik perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Lantas apakah kedua negara akan kembali saling serang? Bagaimana seharusnya diplomasi dilakukan agar Selat Hormuz sebagai jantung energi 20% dunia kembali terbuka, sementara Trump yang terus memblokade Selat Hormuz ini memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dengan negara Eropa pengguna Selat Hormuz. Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Sudah ada dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan juga pakar Timur Tengah Smith Al-Hadar. Selamat pagi Bu Tia, Pak Smith. Selamat pagi, Ya, Mas. selamat pagi. Baik, Selamat pagi, Mas. saya ke Pak Smith dulu. Pak Smith, kita lihat sikap Iran yang kembali menutup Selat Hormuz lantaran AS terus memblokade pelabuhan Iran seperti itu. Nah, Anda melihat sikap Iran seperti ini, apakah kemudian menutup celah negosiasi tahap kedua yang sekiranya ingin dilakukan oleh kedua negara, atau paling tidak jika Amerika Serikat mau membuka blokadenya, ini celah negosiasi kembali terbuka? Iya, Amerika Serikat kepingin tampil dalam negosiasi di Islamabad pada hari ini itu dalam posisi yang kuat gitu. Nah, Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran itu bertujuan untuk memaksa Cina membujuk Iran untuk menerima blokade itu, karena Amerika Serikat kepingin tampil pihak yang mendikte Iran di dalam negosiasi. Nah, Iran sebaliknya dia menutup Selat Hormuz untuk melawan blokade Amerika Serikat itu yang memang melanggar gencatan senjata kedua negara itu yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, ini Trump menggunakan momentumnya, dia akan berkunjung ke Cina pada awal bulan depan. Dan ini kunjungan yang historis karena kedua negara ini akan berbicara mengenai kelanjutan hubungan ekonomi kedua negara, sehingga Trump berpikir bahwa Cina akan terpaksa menekan Iran untuk tidak menutup Selat Hormuz gitu. Tapi ini leverage Trump yang keliru, karena Iran tidak dalam posisi untuk mengalah. Iran juga ingin tampil di Islamabad sebagai pihak yang kuat dalam perundingan di Islamabad itu. Nah, sekarang ini sudah ada, menurut berita dari Al Jazeera itu tim delegasi Amerika Serikat akan terbang ke Islamabad ini karena deadline itu Pakatan Senjata dan Amerika Serikat itu akan berakhir hari Rabu. Nah, Iran sampai sekarang tidak bersedia untuk datang kecuali kalau ada kerangka kerja yang jelas. Artinya poin-poin yang mau dirundingkan itu apa gitu. Nah, karena pengalaman Iran di dalam negosiasi sebelumnya, itu di detik-detik terakhir itu ketika banyak kesepakatan sudah dicapai, tiba-tiba Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance itu meminta Iran untuk menerima hal-hal yang sudah ditolak Iran sebelumnya, atau tuntutan yang maksimalis, yaitu soal uranium dan pembukaan Selat Hormuz, sehingga gagal. Nah, diberitakan di mana-mana bahwa itu perubahan sikap Amerika Serikat dalam perundingan di Islamabad itu karena ditekan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa perundingan itu terlalu menguntungkan Iran gitu, sehingga batal itu. Nah, ini lagi kemudian terjadi ini lagi, Amerika Serikat kepingin hadir di Islamabad dalam posisi yang mendikte. Tapi di luar itu masih banyak lagi poin-poin yang belum yang masih lebar gap antara tuntutan Iran dengan tuntutan Amerika Serikat. Misalnya soal Hizbullah di Lebanon, kemudian mengenai uranium Iran,
itu masih harus dibicarakan. Dan Iran nggak mau mengulang-ulang lagi seperti yang lalu perundingan di Islamabad, di mana Amerika Serikat kembali menekankan atau mengajukan proposal yang maksimalis gitu, yang sudah ditolak Iran sebelumnya itu. Oke, ini yang kita lihat. Ya. Yang kita lihat ini Pak Smith, saya juga mau ke Bu Tia soal keinginan Amerika Serikat untuk bernegosiasi, sudah mengirimkan katanya hari Senin ini ke Pakistan untuk bernegosiasi, tapi Iran tentunya tidak mau karena masih banyak kemudian gap-gap yang ada di antara mereka soal kesepakatan ini, dan juga prakondisinya belum belum kondusif gitu, Bu Tia. Kita melihatnya soal Iran yang nutup karena AS masih memblokade gitu-gitu. Nah, ini keinginan Amerika Serikat ini serius nggak sih? Pengen negosiasi, tapi kok tidak menciptakan kondisi yang enak untuk kedua belah pihak gitu? Ya, round yang kedua itu sebentar lagi ya, Mas, akan dilaksanakan antara pihak Amerika Serikat dan Iran. Tapi dengan tindakan provokasi dari Amerika Serikat dengan tetap memblokade Selat Hormuz, kemudian banyak ikut campur terhadap minyak-minyak komersial, tank-tank minyak komersial maksud saya, yang melewati Selat Hormuz itu juga membuat Iran marah begitu. Jadi semua yang dilakukan Iran itu adalah merupakan respon dari tindakan Amerika Serikat. Pertama, Iran membuka Selat Hormuz itu adalah respon terhadap ceasefire yang terjadi antara Amerika Serikat dan antara Israel dan Lebanon. Kemudian Iran membuka Selat Hormuz. Sempat Trump juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih ya Mas ya saat itu. Kemudian tiba-tiba Amerika Serikat dalam deal perundingan itu kan akan melepaskan blokade, tapi ternyata masih terus dilakukan blokade, bahkan akan melakukan ekspansi sampai mengawasi kapal-kapal Iran di Selat Malaka. Ini sudah semakin jauh begitu ya. Akhirnya ya Iran merespon kembali dengan menutup Selat Hormuz. Kembali saya reminder bahwa Selat Hormuz ini merupakan key strategi atau kunci dari strategi Iran yang akan terus dimainkan setiap kali Amerika Serikat berulah. Jadi saya melihat ini hanya respon. Setiap Amerika berulah dia akan tutup, kemudian kalau Amerika Serikat menyepakati perundingan dia akan buka. Dan ini akan terus berlanjut. Jadi kalau demikian adanya, Amerika terus melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi agreement, Selat Hormuz akan tutup buka, Mas Prada. Jadi ini yang dikhawatirkan justru round kedua tidak akan terjadi. Padahal dunia internasional, terutama Uni Eropa dan juga Asia, yang sangat membutuhkan jalur ini, tentu kita semuanya mensupport untuk segera damai begitu ya, diperoleh kesepakatan dalam perundingan di round 2 nanti. Tapi kalau kondisinya Amerika Serikat terus melakukan tindakan ini, tidak akan ketemu-ketemu, Mas. Bahkan bisa jadi round kedua jadi batal begitu. Karena kan bagaimana mau terjadi perundingan kedua kalau misalnya kondisi Selat Hormuz yang sudah disepakati dalam perundingan pertama itu tutup buka begitu ya. Dan ini tentu akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengguna ini yang mayoritas dari Asia kita sangat butuh, dan ke Uni Eropa sekitar 20%. Jadi kita lihat Trump punya itikat baik tidak? Saya menyebutnya Trump begitu ya. Karena memang secara keseluruhan Amerika Serikat tidak menyukai perang ini sebetulnya. Jadi Trump ada itikat baik tidak? Mau betul-betul memenuhi agreement yang sudah terjadi di Islamabad pada ronde 1 begitu ya. Jadi kalau misalnya Amerika terus memblokade, bahkan mengeluarkan pernyataan dari pihak Amerika Serikat akan mengawasi kapal-kapal tanker Iran di Selat Malaka, waduh, ini makin kemana-mana ini gitu ya. Dan pernyataan itu sudah keluar dan tentu ini akan membahayakan area Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Semakin banyak negara yang terlibat begitu. Oke, nah ini apalagi soal pengawasan kapal di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat, ini MV Tosca sudah dikuasai gitu ya oleh Amerika Serikat, kemudian Iran kembali membalas dengan serangan drone juga ke kapal perang AS di Laut Oman. Saya mau ke Pak Smith, dengan adanya perkembangan ini Pak, di Selat Hormuz ini panas gitu ya, Amerika Serikat menguasai kemudian dibalas juga dengan drone oleh Iran, berarti negosiasinya udah mau kemana ini? Berarti nggak mungkin jadi dong Pak? Iya, jadi Iran melihat Amerika Serikat ini sebenarnya sudah nggak punya leverage, sudah nggak punya kartu tawar gitu dalam perundingan berikut. Sehingga dan di Amerika Serikat sendiri perang dengan Iran ini tidak populer, sehingga Trump berkepentingan untuk keluar dari krisis di Teluk itu. Tapi keluar sebagai pihak yang dalam tanda kutip sebagai pihak yang menang gitu, pemenangnya.
Oleh karena itu dia harus melakukan sesuatu yang terkesan di dalam opini internasional bahwa dia yang mendikte Iran dalam soal ini. Padahal dia nggak punya leverage dalam hal ini gitu. Nah ini berpotensi untuk terjadinya perang kembali walaupun kedua-duanya sebenarnya nggak sepakat. Karena ini merugikan dunia internasional dan Amerika Serikat sebenarnya dalam posisi yang lemah dalam hal ini karena dia ini tidak punya alasan berperang dengan Iran. Itu agresi yang dia lakukan tanpa perundingan sebelumnya di Geneva itu. Sehingga trust antara kedua belah pihak Iran dengan Amerika Serikat ini sangat rendah gitu. Iran melihat bahwa ketika perundingan akan dimulai lagi di Islamabad, Amerika Serikat memobilisasi kapal-kapal perangnya di Laut Arab itu, sehingga memberi pesan bahwa Amerika Serikat bisa menyerang Iran kapan saja gitu. Lalu yang tadi yang Mbak Tia bilang Amerika Serikat sudah juga akan mengejar kapal-kapal tanker Iran di Asia Pasifik, itu tujuannya itu untuk memobilisasi negara-negara di kawasan untuk ikut menekan Iran. Karena kalau itu dilakukan itu akan terganggu itu perdagangan maritim di Asia Pasifik gitu. Tapi Amerika Serikat lagi-lagi keliru karena Cina itu dalam posisi bagaimanapun Iran tidak boleh kalah dalam perang ini. Karena Iran itu adalah sekutu alami Amerika Serikat, sekutu alami Cina di Timur Tengah. Sehingga dia harus menjadi rezim mula harus dipertahankan. Karena kalau terjadi perubahan rezim di Iran, maka seluruh energi Timur Tengah itu akan jatuh ke pihak Amerika Serikat. Dan itu membuat Cina bergantung kepada Amerika Serikat. Ini tidak dikehendaki. Nah, Trump tidak berpikir jauh ke situ bahwa Cina tidak mempunyai niat untuk menekan Iran. Karena Iran dalam posisi yang benar secara hukum internasional dan dia merupakan teman Cina dan Cina mengimpor sekitar 1,2 juta minyak Iran ke Cina itu sehingga perhitungan Trump bahwa Cina bisa menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz sementara dia memblokade tanker-tanker internasional termasuk tanker dari Cina ini kontraproduktif atau kontradiksi gitu. Dia meminta hal lain tapi dia melakukan hal lain lagi. Oke, nah ini yang membingungkan gitu Bu Tia ya. Di satu sisi Amerika Serikat memblokade, tapi di sisi lain ingin menekan Tiongkok untuk juga menekan Iran membuka Selat Hormuz. Ini berarti memang leverage Amerika Serikat ini sangat-sangat sempit sehingga opsi seperti itu yang kemudian diambil dan apakah kemudian akan berhasil gitu Bu Tia? Sudah tidak punya pilihan dia dan overconfident ya ketika memutuskan untuk bertemu dengan Xi dan menyatakan bahwa Xi akan ada di pihak dia, akan menekan Iran, akan memeluk saya begitu ya. Demikian pernyataan Trump di beberapa international news. Saya melihat bahwa ini overconfident. Tadi Pak Smith sudah mengatakan bahwa bilateral atau Iran dan Cina itu sudah permanen. Rasanya sangat sulit untuk memposisikan Xi nanti akan berpihak terhadap Amerika Serikat. Dalam sejarah panjangnya dua negara ini memang banyak berselisih, banyak clash dalam semua hal. Meskipun secara ekspor itu barang dari Cina itu terbesar ke Amerika Serikat, Mas. Jadi sebetulnya dilihat di sini bukan interdependensi, tapi lebih kepada dependensi. Jadi Amerika Serikat saya pikir tidak akan banyak berbuat apa-apa karena memang lebih banyak butuh Cina, lebih banyak butuh terhadap Cina daripada Cina terhadap Amerika Serikat begitu. Dan kenapa melakukan approach terhadap Cina? Karena
Amerika Serikat, Trump melihat bahwa Iran juga berhasil ternyata melakukan approach terhadap aliansinya di Uni Eropa. Dan terbukti Uni Eropa yang awalnya mendukung terhadap perang Amerika Serikat dan Iran, satu pun tidak ada negara yang pro terhadap Amerika Serikat. Bahkan Jerman pun ya yang menjadi sekutu dalam semua hal, dalam semua konflik dan selalu ada beside Amerika. Kali ini tegas bahwa Amerika Serikat menyalahi international law. Australia di Indo-Pasifik, kemudian beberapa negara Uni Eropa seperti France itu Macron jelas sekali ada di posisi mana. Jadi berharap bahwa mendekati Cina adalah bagian daripada dia mendekati aliansi Iran, kemudian berharap Cina bisa menekan Iran untuk approve ya terhadap deal-deal nanti di round 2 begitu. Harapannya seperti itu, makanya kan ada meeting dulu dengan Cina. Tapi saya pikir tidak akan berhasil, Mas. Xi itu bukan sosok yang mudah diintimidasi atau ditekan karena Cina saat ini emerge salah satu negara yang muncul sebagai ekonomi terbaik di Asia. Jadi sangat sulit bagaimana Cina bisa ditekan oleh Amerika Serikat dan berharap Cina menekan Iran, tidak bisa. Yang ada gagal lagi nih. Jadi saya melihat Mas, semua strategi yang oleh Trump itu almost semuanya itu gagal. Saya nggak paham kenapa dan siapa pembisiknya begitu ya. Sehebat dan sebesar negara Amerika Serikat, hampir semua decisionnya, hampir semua keputusan-keputusannya dalam menghadapi Iran itu gagal. Kalau tidak gagal, harusnya dalam 1-2 minggu itu sudah selesai menyelesaikan Iran itu, baik berupa perundingan ataupun memang serangan ataupun meruntuhkan rezim. Kenyataannya tidak ada satupun yang berhasil. Oke. Apa yang kemudian dilakukan Amerika Serikat ini selalu gagal gitu kalau kata Bu Tia. Selalu gagal, betul. Ya. Nah, tapi Bu Tia lanjut lagi Bu, soal mungkin kemungkinan gitu ya. Ini kan kita akan menghadapi tenggat waktu gencatan senjata tanggal 22 April gitu ya. Ini sudah tinggal beberapa hari lagi gitu. Nah, ini menurut Anda kira-kira bakal kemana nih negosiasinya akan jalan paling tidak sebelum gencatan senjata, atau kemudian diperpanjang gencatan senjatanya, atau justru nanti stop gitu ya dan akan saling serang kemudian seperti itu? Saya pesimis jujur Mas, karena representatif dari Amerika Serikat tidak ada yang berubah. Si J.D. Vance, si Witkoff, sama si Kushner, tiga itu masih terus akan menjadi perwakilan dari Amerika Serikat. Yang kedua, mediatornya juga tetap Pakistan, tempatnya di Islamabad. Jadi saya agak pesimis nih ya, saya tidak tahu berapa persentasenya ini akan berhasil atau tidak. Mungkin sekitar 70-30 begitu ya. Karena dengan poin-poin yang dua-duanya memberatkan, misalnya tentang uranium, Amerika Serikat maunya 20, Iran 5. Jauh sekali begitu. Tidak ada win-win solution. Mau disuruh negara orang pending dulu untuk pengayaan uranium selama 20 tahun. Ya habis dong negara orang kalau begitu. Sementara secara pengayaan energi nuklir bukan senjata ya. Energi nuklir itu hak semua negara. Dia aja punya kok gitu kan. Asal memang terlibat dalam NPT atau Non-Proliferation Treaty. Perjanjian nuklir untuk damai dan untuk prosperity rakyat. Kan boleh. Apalagi Iran sudah available masuk dalam NPT, kemudian Iran juga available untuk diinvestigasi oleh IAEA, apalagi yang salah begitu. Jadi ini akan deadlock besar ini Mas, masalah uranium itu sudah pasti menjadi kebutuhan Iran. Kemudian representatif dari Amerika Serikat tidak ada yang berubah. Jadi mudah-mudahan sih selesai. Tapi dengan komposisi yang tidak ada perubahan, kemudian poin-poin masing-masing keras kepala, dan Iran juga ternyata sampai hari ini masih tangguh dan melakukan retaliation. Buktinya dia tidak takut sedikit pun menutup Hormuz kembali, begitu. Itu artinya semakin keras justru. Kalau Iran sedikit melemah harusnya tidak menutup Selat Hormuz, tapi ini dengan tegas. Itu Amerika Serikat menyalahi agreement langsung tutup. Nanti kalau Amerika Serikat iya baik lagi dia buka lagi. Ini artinya adalah sikap tegas dari Iran dan saya pesimis nanti akan menemukan kesepakatan damai dalam round 2 di Islamabad begitu. 70-30 kalau kata Bu Tia. Kalau Pak Smith melihatnya seperti apa Pak? Kemungkinan antara negosiasinya berjalan dan lanjut atau tidak itu berapa persen kira-kira kalau melihat kondisi sekarang ini? Sebenarnya kalau Trump bisa melepaskan diri dari Netanyahu, itu masalahnya sudah selesai. Gitu. Nah, saya juga melihat bahwa kesepakatan yang untuk sementara sudah dicapai sebenarnya, misalnya soal uranium itu, Amerika Serikat sudah turunkan penangguhan selama 12 tahun, tapi Iran belum bisa terima. Tadinya dia pasang harga itu 20 tahun penangguhannya. Lalu mengenai Iran, penolakan Iran terhadap pembubaran poros perlawanan itu, terutama Hizbullah. Itu Amerika Serikat setuju untuk tetap Hizbullah punya senjata,
tetapi senjata ofensifnya itu harus ditinggalkan gitu, supaya tidak mengancam Israel. Lalu Kataib Hizbullah di Irak juga diminta Amerika Serikat dari jumlahnya 225.000 orang diturunkan menjadi 15.000 orang gitu, ya personel gitu. Nah, jadi yang akan berpengaruh di dalam kelangsungan hidup dari rencana negosiasi ini bergantung kepada sikap Netanyahu, dan untuk sementara Netanyahu menolak dari yang tadi saya katakan tadi, itu sudah konsesi-konsesi yang sudah merupakan kesepakatan, tapi Israel melihat itu sebagai kerugian karena Netanyahu dalam 3 perang ini dia gagal semuanya. Pertama perang Hamas, tujuan perangnya tidak tercapai di Gaza itu. Malah ya reputasi Israel jadi jatuh karena melakukan genosida terhadap orang Palestina, sementara Hamas tidak kalah. Di Lebanon itu Hizbullah juga eksis dan bahkan mampu melakukan perlawanan yang sengit terhadap Israel di Lebanon Selatan. Dan di Iran, Israel gagal total itu karena rudal-rudal Iran dalam perang 40. Ya, baik, Pak Smith, kita lihat mungkin ganjalan dari Israel ini yang kemudian menghalangi Amerika Serikat untuk juga bisa menahan diri untuk bisa bernegosiasi dengan Iran. Saya kembali dulu ke Bu Tia. Bu Tia, memang kita lihat mungkin kemungkinan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini kembali bernegosiasi kecil gitu ya. Tapi kita bicara soal Selat Hormuz deh yang menjadi kepentingan global gitu. Paling tidak 20% energi dunia ada di sana. Nah, dengan adanya misi internasional ini yang diinisiasi oleh Inggris dan juga Perancis yang kemudian ada 50 negara di sana. Ini mampukah kemudian paling tidak membuka Selat Hormuz ini agar kepentingan global ini juga tidak terganggu seperti itu? Makin banyak yang terlibat ya Mas kalau begitu. Awalnya kan hanya Iran yang mengatur Selat Hormuz ini, dan saya pikir semua baik-baik saja karena negara-negara Uni Eropa juga bisa lewat dari Selat Hormuz ini. Tinggal bernegosiasi dengan pihak Iran, kemudian Iran mengizinkan. Tidak ada kok negara lain yang tidak diizinkan kecuali Amerika Serikat dan Israel dan negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Jadi tidak masalah ketika Iran sendirian juga mengatur tentang lalu lalangnya si tanker-tanker minyak ini dari Timur Tengah ke beberapa kawasan. Tapi kemudian Amerika Serikat masuk terlibat, memblokade lah begitu. Kemudian ditambah dengan blokade pelabuhan Iran, kemudian memblokade ikut serta di Selat Hormuz, kemudian menyiapkan kapal di situ, makin rumit tuh. Dia juga langsung mengecek beberapa kapal komersial begitu ya. Amerika ikut serta mengecek begitu. Makin kacau. Nah, ditambah lagi kalau misalnya Uni Eropa juga terlibat begitu. Jadi dalam hal ini harus dilihat dulu terlibat dalam hal apa Uni Eropa ini. Maksudnya bernegosiasi dengan Iran kan sudah dilakukan. Memang sebaiknya yang diinisiasi oleh Inggris dengan terlibatnya 40 negara itu, saya pikir cukup melakukan negosiasi dengan Iran, dan saya pikir Iran tidak akan keberatan mengizinkan kapal-kapal dari Uni Eropa untuk melintasi Selat Hormuz. Karena memang tidak ada masalah sama sekali Iran dengan Uni Eropa. Bahkan banyak kerjasama Uni Eropa dan Iran begitu. Jadi ini hanya inisiasi saja saya pikir, karena Uni Eropa kali ini menegaskan dengan 40 negara itu mereka tidak ingin terlibat dengan keinginan Trump dan Netanyahu dalam menyikapi Selat Hormuz ini. Ini sebagai sikap tegas aja saya pikir. Oke, jadi tidak seharusnya atau nggak perlu lah untuk pakai misi-misi internasional segala gitu ya, menurunkan kapal misalnya ataupun militer untuk ke sana si negara-negara Uni Eropa ini. Nah, terakhir saya mau ke Pak Smith. Pak Smith, Anda melihat jika memang nih kita memang melihat mungkin kemungkinan negosiasi sangat kecil, tapi jika memang nanti negosiasi benar-benar terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran dengan komposisi yang sama, misalnya yang datang misalnya Wapres JD Vance dan juga Iran juga dengan yang sebelumnya, dengan kondisi juga yang masih seperti deadlock antara poin-poin tadi soal uranium, soal Hormuz, ini kesepakatannya bakal kejadian nggak, atau paling tidak hal-hal apa yang mungkin akan mereka hasilkan nanti? Iya, ini kita mesti lihat juga psikologi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini yang unpredictable. Jadi sudah berkali-kali itu dia melakukan berbohong dari hasil hasil perundingan, lalu kemudian dalam perundingan tiba-tiba dia keluar dan menyerang Iran padahal perundingan sedang berjalan.
Jadi ini Trump ini sebenarnya mau apa? Kalau kita lihat dari opini internasional dan opini domestik Amerika Serikat, ini perang ini merugikan Amerika Serikat gitu. Karena reputasinya dia sebagai pelindung penjamin keamanan negara-negara Arab Teluk khususnya sudah berantakan. Itu pangkalan militer Amerika Serikat sudah selesai, sudah nggak bisa digunakan gitu. Nah, jadi Trump itu harus sedikit kreatif dan tidak usah ngotot bahwa saya harus keluar sebagai pemenang dalam perang ini. Tidak akan itu akan merugikan seluruh dunia itu, bukan cuma ini. Dan Iran tidak bisa dikalahkan Iran kecuali dijatuhkan bom nuklir di sana. Tapi kalau perang konvensional sekarang ini, karena Iran punya leverage baik yang berupa militer maupun kemudian posisi geopolitiknya dia di tingkat regional itu cukup kuat dan opini internasional juga berpihak ke dia gitu. Sehingga Trump harus mencari jalan yang cerdas tanpa menggunakan senjata menggertak Iran. Karena itu nggak efektif. Iran siap untuk berperang kapan saja karena ini ini perang eksistensialnya. Jadi misalnya soal uranium, kalau misalnya Iran dia tekan, lu nggak bisa punya uranium, loh. Kamu siapa? Ini dunia internasional, hukum internasional membenarkan negara NPT, negara Non Proliferation Treaty itu mempunyai hak untuk melakukan menggunakan nuklir untuk kepentingan sipil gitu. Kenapa Israel punya senjata nuklir? Kenapa Iran tidak? Oke. Nah ini jadi mungkin gengsinya Amerika Serikat yang perlu diturunkan dan juga mencari cara cerdas gitu ya untuk bisa. Ini ego betul ya. Dia pikir dia negara superpower, masa kok kalah sama Iran gitu. Oke. Ini jadi dia ngotot. Ya ini yang kita harapkan mungkin Amerika Serikat tadi menurunkan gengsi ini juga mencari cara cerdas untuk bisa keluar dari konflik ini. Dan kita harapkan nanti kita lihat nanti tanggal 22 ini seperti apa keputusannya, apakah gencatan senjata diperpanjang ataupun berakhir ataupun memang mereka sudah melakukan negosiasi nanti mungkin di Islamabad. Terima kasih Bu Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University, dan juga Pak Smith Al-Hadar, pakar Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bu Tia, Pak Smith. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Saudara, meski dalam situasi gencatan senjata, Israel